Pernah berpikir, kita dengan orang Tionghoa sama-sama makan nasi, sama-sama kerja keras, tapi kenapa seringnya mereka yang lebih kaya? Apa mereka dilahirkan dengan keberuntungan khusus? Atau ada rahasia yang nggak pernah dibocorkan ke kita? Sementara itu, kamu kerja siang malam banting tulang, lembur tiap hari, pulang-pulang badan pegal, kepala pusing, muntah-muntah, dan yang bertambah cuma tumpukan tagihan dan utang. Sementara kamu lihat kenalan orang Tionghoa yang penampilannya kelihatan santai aja, nggak pernah pamer di media sosial, bajunya biasa saja, gayanya sederhana, tapi tiba-tiba kamu dengar kabar, dia baru beli rumah kedua, jalan-jalan ke luar negeri melulu, bisnisnya nambah cabang di mana-mana. Nggak usah jauh-jauh, lihat aja negara Tiongkok. 30 tahun lalu, ekonomi mereka belum ada apa-apanya dibanding negara barat atau Jepang. Produk buatan mereka dulu sering diremehkan, dibilang murahan, kualitas rendah, cuma jadi bahan olok-olokan. Tapi sekarang, dunia justru bergantung pada mereka. Dari barang murah sampai teknologi canggih, dari jarum pentul sampai satelit, semua bisa mereka produksi. Perusahaan raksasa lahir dari sana, bahkan negara-negara besar pun harus berhitung 2 kali kalau mau berhadapan dengan mereka. Apa rahasianya? Wajar kalau kamu jadi bertanya-tanya, mereka ini sebenarnya punya trik khusus nggak sih? Atau ada semacam jalan pintas dalam hidup yang nggak diajarin di sekolah? Jadi sebenarnya bukan soal etnis atau faktor keturunan aja. Ini soal mentalitas, soal cara memandang hidup, uang, dan masa depan. Kalau negara sebesar Tiongkok bisa berubah drastis dalam 3 dekade, kenapa kita sebagai individu nggak bisa melakukan hal yang sama dalam hidup kita sendiri? Itulah kenapa penting banget untuk belajar, meniru, dan mengadopsi filosofi yang terbukti berhasil. Karena kalau kamu cuma terus-terusan sibuk bekerja keras dan melakukan pola yang sama berulang-ulang, maka hasilnya tidak akan berbeda. Sebagaimana Albert Einstein berkata, definisi dari kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi, kalau kamu berharap hidupmu berubah menjadi lebih baik, tapi pola atau kebiasaan lama yang sama tidak dirubah, menurut Einstein, kamu adalah orang gila. Oke, sekarang kita langsung aja bahas satu persatu jurus apa saja yang mereka lakukan dalam hidup, yang membawa mereka rata-rata lebih kaya daripada kita. Sebenarnya, ada banyak jurus andalan yang bisa dipelajari, tapi kali ini kita fokus pada 8 jurus inti. 8 fondasi inilah yang paling kuat dan bisa membawa perubahan besar dalam kondisi finansial kamu sama seperti mereka. Jurus pertama, kerja keras sebagai pondasi utama. Hal pertama yang paling membedakan mereka dengan kebanyakan kita adalah etos kerja. Kerja keras bagi banyak orang Tionghoa bukan sekadar slogan motivasi, tapi pondasi hidup yang ditanam sejak dini. Coba perhatikan, jam 6 pagi, toko mereka sudah buka. Lampu masih redup, jalanan masih sepi, mereka sudah siap melayani pembeli. Sementara banyak orang lain masih rebahan, sibuk scroll HP, bilangnya butuh waktu tenang sebelum mulai hari. Bedanya jelas, siapa yang lebih dulu lari, siapa yang masih nongkrong di garis start. Kerja keras buat mereka bukan sekadar slogan motivasi di dinding kamar. Itu dalam aliran darah. Mereka terbiasa memberi tenaga ekstra, berkorban kenyamanan, bahkan mengulang rutinitas berat yang sama setiap hari tanpa banyak mengeluh. Bandingkan dengan kebiasaan kita. Begitu gajian cair, mulai kerja keras sebentar, lalu buru-buru bilang, "Wah, aku butuh healing." Sedikit pusing, langsung cari alasan istirahat. Capek sedikit, langsung merasa pantas dimanjakan. Akhirnya, kerja keras yang dilakukan hanya setengah-setengah, hasilnya juga setengah jalan. Apakah orang Tionghoa tidak pernah istirahat? Tentu mereka juga manusia. Mereka tahu kapan harus berhenti. Tapi perbedaannya, istirahat bagi mereka adalah pit stop singkat untuk mengisi tenaga, bukan alasan untuk berhenti balapan. Inilah yang jadi pondasi utama. Konsistensi kerja keras tanpa drama,
tanpa terlalu banyak jeda untuk memanjakan diri, membuat mereka bisa mengumpulkan modal lebih cepat, menutup peluang lebih dulu, dan membangun fondasi lebih kokoh. Sementara banyak orang lain masih sibuk mencari alasan untuk berhenti, mereka sudah melangkah jauh ke depan. Jurus kedua, pendidikan finansial. Sejak kecil, banyak anak Tionghoa sudah dikenalkan pada uang. Bukan hanya menabung recehan, tapi belajar membedakan kebutuhan dan keinginan. Belajar bahwa setiap rupiah punya nilai dan bahwa uang datang dari usaha, bukan hadiah. Uang jajan pun sering ada syaratnya. Misalnya, harus bantu jaga toko, angkat barang, atau sekadar bereskan rak. Dari situ mereka belajar, ada harga untuk setiap rupiah. Uang bukan turun dari langit, tapi hasil dari keringat. Bayangkan dua anak dengan pola berbeda. Anak pertama setiap hari diberi uang jajan 20.000 tanpa syarat. Dia terbiasa berpikir, uang itu gampang, tinggal minta. Akhirnya, setiap habis, dia hanya tahu caranya meminta lagi. Anak kedua setiap hari diberi 20.000, tapi syaratnya harus bantu bersih-bersih rumah atau minimal kamar tidur sendiri. Dikasih tambahan lagi 20.000 kalau mau bantu orang tuanya di toko. Dia belajar bahwa untuk mendapat lebih, harus ada usaha lebih. Lama-lama, tanpa sadar, mentalitasnya terbentuk. Kerja sama dengan hasil. Dia paham uang itu punya nilai, dan untuk mendapatkannya butuh bekerja. Perbedaan kecil ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar. Anak pertama tumbuh tanpa menghargai uang, anak kedua tumbuh dengan mental pebisnis. Itulah kenapa mereka lebih siap menghadapi dunia nyata. Orang rata-rata, banyak yang baru sadar setelah dewasa, setelah terjebak cicilan utang, pinjol, judol, seringkali solusi jalan pintas yang ditempuh. Mereka sudah siap sejak kecil dilatih untuk bekerja, kita baru belajar setelah jatuh ke lubang selokan. Jurus ketiga, kebal terhadap gengsi. Banyak orang terjebak gengsi soal pekerjaan, merasa malu kalau harus jualan kecil-kecilan, gengsi kalau harus berdagang di pinggir jalan, minder kalau pekerjaannya dianggap remeh oleh orang lain. Akhirnya, lebih memilih terlihat keren meski sebenarnya kondisi finansial megap-megap. Orang Tionghoa beda. Mereka kebal terhadap gengsi. Prinsip mereka sederhana. Selama halal dan bisa menghasilkan, pekerjaan itu layak dilakukan. Mau mulai dari jualan es teh di depan rumah, buka kios kecil, atau bantu orang tua di toko, mereka jalani tanpa beban. Karena mereka tahu, bukan tampilan pekerjaan yang penting, tapi hasil dan perkembangan dari kerja itu. Sementara banyak orang lain sibuk menjaga citra, kita sering dengar orang berkata, masa lulusan sarjana jualan gorengan, atau masa kerja di toko, kan bukan pekerjaan bergengsi, di kantoran dong. Pola pikir seperti ini yang bikin banyak orang mandek. Karena gengsi, akhirnya justru kehilangan peluang. Orang Tionghoa melihatnya terbalik. Lebih baik memulai dari bawah tapi punya arah, daripada terlihat keren di luar tapi dompet kosong di dalam. Mereka rela memulai dengan pekerjaan yang dianggap sepele, karena mereka tahu setiap usaha bisa jadi batu loncatan menuju hal yang lebih besar. Dan disitulah rahasianya. Karena tidak terikat gengsi, langkah mereka lebih cepat. Saat yang lain sibuk belanja untuk menjaga penampilan, mereka sudah melangkah lebih jauh, membangun bisnis, menabung modal, dan mengumpulkan aset sedikit demi sedikit. Gengsi membuat banyak orang berhenti sebelum mulai. Tapi buat mereka, kerja apa saja asal halal adalah kehormatan. Jurus keempat, menabung dengan sangat ekstrim. Kalau banyak orang sudah merasa hebat bisa menyisihkan 10-20% dari gaji untuk ditabung, orang Tionghoa seringkali melangkah jauh lebih ekstrim. Mereka bisa menyimpan hingga 70-80% dari penghasilan. Kedengarannya gila, tapi inilah cara pandang yang berbeda. Buat mereka, menabung bukan berarti menahan diri dari kesenangan. Menabung adalah membangun benteng pertahanan. Tabungan yang kuat itu seperti perisai ketika badai datang. Saat krisis melanda, banyak orang panik karena tidak siap. Mereka tetap tenang karena pondasi finansial sudah kokoh. Kenapa bisa begitu? Karena mereka menaruh harga diri pada kemandirian.
mereka tidak suka hidup bergantung pada utang. Beli barang lebih suka tunai, meski harus menunggu, daripada terlihat keren sebentar, tapi terjerat cicilan panjang. Sementara banyak orang menganggap menabung itu pengorbanan, mereka justru melihatnya sebagai perlindungan. Perbedaan cara pandang ini yang membuat hasil akhirnya sangat jauh berbeda. Jurus kelima, berani mulai dari kecil. Banyak orang bermimpi punya bisnis besar, toko megah, atau usaha yang langsung menghasilkan omzet ratusan juta. Tapi begitu diajak mulai dari kecil, langsung mundur. Alasannya, gengsi, takut dihina, malu terlihat sepele. Orang Tionghoa punya cara pandang yang berbeda. Mereka percaya, nggak ada usaha besar yang lahir tanpa pernah kecil dulu. Hampir semua bisnis besar mereka berawal dari kios sempit, warung sederhana, atau usaha rumahan. Dari jualan makanan, kelontong, sampai berdagang barang murah meriah. Mereka tidak malu mulai dari bawah. Justru dari situ mereka belajar mengenal pelanggan, melatih insting dagang, mengasah strategi, dan menanam modal sedikit demi sedikit. Lama-lama, usaha kecil itu bertumbuh, berkembang, hingga jadi pondasi bisnis besar. Sementara, banyak orang lain sibuk menunggu modal besar, menunggu kesempatan sempurna, atau menunggu pekerjaan yang terlihat keren. Mereka sudah melangkah duluan. Prinsipnya jelas, lebih baik jalan meski kecil, daripada diam sambil bermimpi besar. Dan inilah yang bikin mereka selalu selangkah lebih maju. Karena ketika yang lain masih sibuk menghitung-hitung rencana, mereka sudah punya pengalaman nyata, pelanggan setia, dan modal yang terus berputar. Bisnis besar itu tidak jatuh dari langit. Ia lahir dari keberanian memulai hal kecil, lalu dijaga dan dirawat dengan sabar sampai waktunya tumbuh besar. Jurus keenam, kekuatan komunitas dan jaringan. Satu hal yang sering bikin kagum adalah bagaimana orang Tionghoa memanfaatkan kekuatan komunitas. Mereka sadar sendirian itu berat, tapi kalau jalan bareng-bareng, beban terasa lebih ringan dan hasilnya bisa jauh lebih besar. Di banyak keluarga atau komunitas, mereka punya budaya saling dukung. Ada yang mau buka usaha, bisa patungan modal. Ada yang baru mulai berdagang, akan direkomendasikan ke saudara atau teman. Ada yang kesulitan, akan dibantu cari jalan keluar bersama. Prinsipnya sederhana, kalau satu orang naik, yang lain ikut terbawa. Satu toko ramai, maka saudara bisa buka toko sebelah. Satu usaha berkembang, maka lapangan kerja terbuka untuk keluarga lain. Bandingkan dengan budaya kebanyakan kita. Seringkali malah sebaliknya. Lihat orang sukses sedikit, bukannya ikut mendukung, malah dicibir, dijatuhkan, bahkan dihalangi. Akhirnya semua jalan sendiri-sendiri, capek sendiri, hasil pun kecil. Inilah kekuatan yang membuat mereka melesat cepat. Komunitas menjadi mesin pendorong. Saling bantu, saling topang, saling percaya. Karena mereka tahu, jaringan yang kuat bisa jadi modal yang nilainya lebih besar daripada uang. Rezeki itu memang datang dari kerja keras, tapi bisa tumbuh berkali lipat kalau ada komunitas yang kompak. Dan di titik inilah mereka selalu selangkah lebih depan. Jurus ketujuh, disiplin dan tekun tanpa drama. Buat banyak orang, disiplin itu teori, sesuatu yang baru dijalankan kalau lagi ada semangat, kalau lagi termotivasi, atau kalau ada target besar di depan mata. Tapi bagi banyak orang Tionghoa, disiplin bukan pilihan, melainkan kebiasaan yang sudah mendarah daging. Bangun pagi, membuka toko tepat waktu, bekerja konsisten, hidup hemat, semua dilakukan otomatis tanpa perlu dorongan motivasi dari luar. Mereka tidak menunggu mood baik untuk bergerak. Tidak peduli hujan, panas, atau ada masalah pribadi, rutinitas tetap dijalankan. Ketekunan ini yang jadi pembeda besar. Banyak orang baru semangat di awal, tapi cepat sekali menyerah begitu menghadapi hambatan. Sedikit rugi, langsung berhenti. Dagangan sepi, langsung putus asa. Sementara mereka justru melihat hambatan sebagai bagian dari proses. Mereka tahu hasil besar hanya lahir dari kerja kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan sabar. Itulah kenapa disiplin dan ketekunan ini ibarat mesin diesel. Tidak meledak-ledak di awal, tapi kuat, stabil, dan tahan lama. Lama-lama,
Kekuatan inilah yang membuat usaha mereka semakin kokoh, tabungan semakin tebal, dan peluang semakin terbuka. Dan yang paling penting, semua ini dilakukan tanpa drama. Tidak banyak mengeluh, tidak sibuk mencari alasan, tidak menunggu motivasi. Mereka bekerja karena sudah menjadi bagian dari hidup, bukan sekadar mood sesaat. Hasilnya, sementara banyak orang masih sibuk cari alasan, mereka sudah nambah emas batangan. Kedelapan, persiapan jangka panjang dan mewarisi ilmu daripada harta. Salah satu kekuatan terbesar orang Tionghoa adalah cara mereka melihat masa depan. Mereka tidak berhenti pada rencana besok atau bulan depan. Pola pikirnya melompat jauh ke depan, 10 bahkan 20 tahun mendatang. Semua keputusan finansial dihitung bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk anak dan cucu mereka. Itulah kenapa investasi, properti, dan usaha selalu jadi pilihan utama. Bukan karena ingin pamer kekayaan, tapi karena mereka menyiapkan benteng agar generasi berikutnya tidak mulai dari nol lagi. Namun, ada hal yang lebih penting daripada harta itu sendiri, ilmu dan pola pikir yang diwariskan. Mereka tidak hanya meninggalkan rumah, tanah, atau toko. Mereka meninggalkan nilai, kerja keras, disiplin, tanggung jawab, dan cara mengelola uang dengan benar. Inilah rahasia mengapa kekayaan mereka bisa bertahan lintas generasi. Sebuah warisan harta bisa habis kalau jatuh ke tangan yang salah, tapi warisan ilmu akan terus melahirkan kekayaan baru berapa kali pun diuji oleh zaman. Kalau kamu perhatikan, 8 jurus ini sebenarnya bukan rahasia yang mustahil ditiru. Bukan soal etnis, bukan soal keturunan. Ini soal pola pikir dan kebiasaan. Bedanya, mereka menjalankan semua itu konsisten, tanpa drama, tanpa banyak alasan, kerja keras jadi pondasi, pendidikan finansial ditanam sejak kecil, gengsi ditendang jauh-jauh, tabungan dibangun setinggi-tingginya, berani mulai dari kecil, saling dukung lewat komunitas, disiplin tanpa henti, berpikir jangka panjang, dan yang paling penting, mewariskan ilmu bukan sekadar harta. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan berikutnya. Dan jika isi video ini bisa membuka pikiran kamu, silahkan share juga ke teman atau orang terdekatmu. Siapa tahu, lewat video sederhana ini, kamu bisa membantu mengubah hidup lebih banyak orang lain di luar sana.